Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan melanjutkan membacakan buku Talkhisu Fawaid min Adillati Kitab Tauhid. Dalil yang terakhir dari bab sebelumnya, yaitu hadis yang sangat panjang. Saya bacakan terjemahannya saja, yaitu Husain bin Abdurrahman rahimahullah berkata, pada suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu dia berkata, siapa di antara kamu yang melihat bintang jatuh tadi malam? Jawabku, saya. Kemudian aku pun menceritakan kisahku. Ketahuilah bahwa ketika itu saya tidak sedang mengerjakan sholat. Saya terbangun karena saya disengat kala jengking. Sa'id lalu bertanya, lantas apa yang kamu perbuat? Aku menjawab, saya meminta ruqyah. Sa'id bertanya, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Aku menjawab, sebuah hadis yang Asy-Sya'bi ceritakan kepada kami. Sa'id bertanya lagi, apa yang diceritakan Asy-Sya'bi kepadamu? Aku menjawab, dia telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa dia berkata tidak boleh meminta ruqyah kecuali disebabkan oleh penyakit ain dan racun, sengatan binatang berbisa. Maka Sa'id pun berkata, sungguh sangat baik orang yang melaksanakan dalil yang telah ia dengar. Hanya saja Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, telah ditampakkan padaku berbagai umat. Aku melihat seorang nabi yang hanya memiliki beberapa pengikut. Ada juga nabi hanya memiliki satu atau dua orang pengikut saja. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekumpulan orang, maka aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Ada yang berkata padaku, mereka adalah Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Tetapi lihatlah ke ufuk, lalu aku pun memandang, ternyata ada kumpulan kaum yang besar yang berwarna hitam, yakni saking banyaknya orang kelihatan dari jauh. Lalu dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke ufuk yang lain. Ternyata di sana juga terdapat kumpulan kaum yang besar yang berwarna hitam. Artinya nampak dari kejauhan. Dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan memasuki surga tanpa dihisab dan disiksa. Setelah menceritakan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bangkit lalu masuk ke dalam rumahnya. Orang-orang lalu memperbincangkan mengenai mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Sebagian dari mereka berkata, mungkin mereka adalah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang mengatakan mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam Islam dan tidak pernah melakukan perbuatan syirik terhadap Allah. Mereka mengemukakan pendapat masing-masing. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui mereka. Lalu beliau bertanya, apa yang telah kalian perbincangkan? Mereka pun menerangkannya kepada beliau. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka, yakni yang 70.000,
masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, tidak dilakukan tiarah atau beranggapan sial, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ukasah bin Mihsan berdiri lalu berkata, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk bagian dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau termasuk bagian dari mereka. Kemudian ada lagi yang berdiri dan berkata, berdoalah kepada Allah agar aku pun termasuk bagian dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ukasah telah mendahului dirimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5752 dan Muslim nomor 220. Hadis yang sangat panjang. Kita lihat ada beberapa faidah. Yang pertama, ya, para pendahulu kita itu sangat menjauhi amalan riya dan sebab-sebab yang menjerumuskan kepadanya. Artinya dia bangun malam, ya, tidak pura-pura sholat tahajud, memang terus terang dirinya sedang tidak sholat tahajud, tetapi dalam situasi menghadapi masalah, yakni tersengat kalajengking. Kemudian yang kedua, hendaknya menanyakan dalil atau hujah atas suatu pendapat. Artinya bila mana seseorang punya pandangan, punya pendapat, kemudian kita boleh bertanya apa ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis, seperti itu. Yang ketiga, bolehnya meminta ruqyah dengan sebab pengaruh ain. Ain itu pengaruh pandangan mata yang jahat, dan karena terkena sengatan hewan berbisa. Sedang ruqyah yang dibenarkan syariat adalah diambil dari ayat-ayat Al-Quran, diambil dari doa-doa yang disyariatkan, dan juga diucapkan dengan berbahasa Arab. Kemudian di antara faedah yang ada, dalamnya ilmu generasi kaum dahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, ya, para tabi'in dan para a'immah. Mereka semuanya disebut dengan generasi salafus soleh. Yang kelima, dalil Al-Quran dan As-Sunnah harus didahulukan daripada pendapat siapapun. Faedah yang keenam yaitu pengikut setiap nabi itu berbeda-beda dari sisi kuantitas, dari sisi jumlahnya. Bahkan ada di antara nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut. Kemudian di antara faedah yang lain, suatu kebenaran tidaklah diukur dengan melihat jumlah semata. Kemudian yang berikutnya, keutamaan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Kemudian keutamaan umat Nabi Muhammad SAW daripada umat lainnya. Jadi umat Nabi SAW itu adalah umat yang paling banyak, umat terakhir tetapi bisa masuk surga yang pertama kali dibandingkan dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Faedah yang lain yaitu semangatnya para sahabat dalam tolabul ilmi, dalam mencari kebenaran, mencari ilmu, mencari kebaikan. Subhanallah. Kemudian bolehnya berdiskusi guna mencari kebenaran. Faedah berikutnya, siapa saja yang menyempurnakan keempat sifat, yakni kriteria yang disebutkan dalam hadis, yakni berarti ia telah mengamalkan tauhid dan berhak masuk surga. Faedah berikutnya, bolehnya minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Jika orang soleh tersebut sudah mati atau sudah meninggal, maka tidak boleh kita minta-minta supaya didoakan oleh orang yang sudah meninggal tersebut. Dan yang terakhir, cara menggabungkan hadis Asy-Sya'bi dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah hadis Asy-Sya'bi merupakan dalil akan bolehnya meminta ruqyah
bila sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Adapun hadis Ibnu Abbas menunjukkan dilarangnya meminta ruqyah bila tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya tadi adalah ruqyah itu diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada orang sakit kemudian dibacakan Al-Quran, maka itu namanya meruqyah, dan itu secara hukum boleh. Kemudian yang kedua diambil dari doa-doa yang disyariatkan. Umpamanya membaca u'iduhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa wasfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, dan seterusnya. Kemudian diucapkan dengan bahasa Arab. Saya kira demikian yang bisa dikaji pada pagi hari ini. Hadis yang sangat panjang, semoga bermanfaat, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.